Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Kang Cep Channel. Sudah lama tidak YouTubean semenjak Ramadan, sibuk kesana kemari. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tanggal baru, bulan Syawal dan juga bulan April untuk Masehinya. Sekarang kita akan bahas mengenai Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu para ulama menyampaikan bahwa adanya peningkatan atau meningkat Syawal itu. Bahkan ada 3 makna menurut para ulama Syawal itu apa sih? Yang pertama, Syawal itu adalah irtafa'a yang artinya adalah peningkatan, ya. Peningkatan apa? Kualitas ibadah kita dan kuantitasnya tentunya. Yang dimana bulan Ramadan kita sudah digembleng dengan berbagai varian amalan-amalan yang begitu banyak, begitu mudah. Karena apa? Karena keimanan orang-orang muslim meningkat, ya. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang tidak sholat sunnah, maka sholat sunnah tarawih. Dan berbagai macam amalan-amalan, ya. Lantas apa yang perlu ditingkatkan? Yang pertama adalah meningkatnya iman kepada Allah, ya. Iman teh yakin, ya. Yakin Allah itu Maha Pengatur, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang akan membalas setiap amalan-amalan hambanya, ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun amalan itu sebesar jarah, nah maka akan dibalas. Terus apalagi tambah ibadahnya meningkat, ya. Nah, Ramadan rajin baca Al-Quran, nah Syawal juga rajin, balah tambah rajin. Salat sunnah di bulan Ramadan rajin, maka Syawal juga lebih rajin lagi. Ramadan berinfak, bersedekah, maka tambah lagi bulan Syawal lebih meningkat lagi, begitu. Terus apalagi yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah spontanitas amalan yang dimana ketika menghadapi sesuatu. Nah, orang yang berakhlak misalnya ketika dia tiba-tiba diserempet, nah maka orang yang berakhlak akan sabar, sabar begitu. Karena Ramadan itu ketika seorang disenggol atau diserempet kan, ana soimun, saya sedang berpuasa begitu. Nah, maka Syawal juga begitu, lebih baik lagi akhlaknya, ya. Yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf, ya. Walaupun memang nah ini teh eh, mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan, tapi kita sedikit-sedikit ya, sahabat-sahabat. Kedua, nah cepat sajalah ya, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Yang kedua adalah ibtidail khair. Bulan Syawal itu adalah permulaan yang baik untuk melakukan sesuatu yang tadinya bertengkar. Nah, sok bulan Syawal saling memaafkan. Yang tadinya tidak punya bisnis, nah boleh dimulai punya bisnis. Yang tadinya begitu-begitu saja tiap harinya tidak ada perubahan. Nah, maka sok sekarang ada awalan untuk memulai sesuatu. Tidak khair. Yang ketiga, yang terakhir adalah istimror, berkelanjutan. Nah, dulu sudah sebulan digembleng dengan amalan-amalan baiknya, jangan sampai bulan Syawal, nah istimror lagi di yang amalan-amalan dulu sebelum Ramadan, ya. Sholat tara, baca Al-Quran tara, berinfak tara, begitu ya, senyum tara. Nah, jangan seperti itu ya. 3 makna ini disimpulkan, yakni apa?
al-istiqomah ya. Nah, karena setiap orang ya pingin kan sukses dunia akhirat, maka istiqomah jawabannya. Ketika ingin menjadi pengusaha, istiqomah jawabannya. Ketika ingin menjadi YouTuber dan menghasilkan uang, maka istiqomah jawabannya. Pernah suatu ketika Rasulullah didatangi seorang badui, ya, orang kampung yang jauh. Ya Rasul, ajarkan aku satu pelajaran, ya, yang dimana dengan pelajaran itu aku tidak bingung-bingung untuk melaksanakan agama ini. Nah, kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumastaqim." Ya. Katakanlah engkau beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Nah, cuman begitu saja, ya. Walaupun memang itu ternyata sulit dilakukan, tapi kita marilah belajar begitu ya. Lantas apa agar istiqomah? Nah, ada 5 hal ya. Boleh dihafal, boleh tidak ya. Tapi diamalkan lebih baik. Agar istiqomah, satu, tambah ilmunya. Setiap kita perlu ilmu. Jadi YouTube perlu ilmu, jadi arsitek perlu ilmu, jadi dokter perlu ilmu, pemain bola perlu ilmu ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia perlu ilmu, ingin akhirat perlu ilmu, ingin keduanya perlu ilmu. Ya, cepat saja apa yang kedua? Menjaga sahabat, ya, menjaga pergaulan karena pergaulan akan mencuri karakter seseorang. Seseorang yang bergaul, mohon maaf, dengan orang-orang buruk pasti akan kebawa buruk. Pernah pembicara yang bicara ini ya mengenal seorangnya baik tapi temannya tidak baik. Apa yang terjadi? Dia kebawa-bawa, ya, temannya narkoba, dia yang ditangkap padahal dia mah tidak narkoba, ya begitu. Kedua kan sudah kedua mah ya. Ketiga, memperbanyak ketaatan. Semakin memperbanyak ketaatan maka keburukan akan tersingkir ya. Sok lihat para ulama, kenapa mereka baik sekali ya menjadi orang yang berilmu, karena selalu taat gitu. Yang keempat, nah cepat saja, yang keempat adalah punya tujuan hidup. Nah, bagi orang yang beriman, tujuan hidupnya adalah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Terakhir, ya terakhir. Terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang istiqomah. Bahkan dalam hadis, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Bahkan ad-du'a silahul mukmin. Doa itulah kekuatan orang yang mukmin. Itulah 5 hal yang bisa menjadikan istiqomah. Tambah ilmunya, jaga pergaulan, memperbanyak ketaatan, punya tujuan hidup, berdoa kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.